Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Alkitab bersaksi tentang Allah. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Alkitab, firman-Mu berisi kesaksian tentang siapakah Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Berkati kami ya Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus. Guru atau para guru. Kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan. Counsels to Teachers, halaman 381. Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Penciptaan dan kekristenan memiliki satu Tuhan. Tuhan dinyatakan di alam, dan Tuhan diungkapkan di dalam firman-Nya. Dalam sinar yang jelas, cahaya bersinar dari halaman suci, menunjukkan kepada kita Allah yang hidup seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya dalam penciptaan dunia, di surga yang telah dihiasinya. Kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari tahyul yang merendahkan martabat yang begitu menghina Tuhan dan manusia. Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasihat, itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran. Pembelajarannya lebih daripada yang lain, akan memurnikan dan meningkatkan. Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur, memberinya dorongan baru dan kekuatan segar. Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung. Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa, cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan. Counsels to Teachers, halaman 395 dan 396. Dalam firman Allah, kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Allah, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapa terdahulu dan para nabi, dan dengan mendengarkan suara yang kekal sewaktu dia berbicara dengan manusia. Counsels to Teachers, halaman 52. Pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Alkitab berisi tentang kuasa dan kemuliaan daripada Tuhan. Pada saat kita belajar firman Tuhan, kita belajar tentang siapa pencipta kita. Dan Alkitab adalah buku yang paling penting, paling tinggi ilmunya dibandingkan buku-buku lain. Karena ini berisi juga mengenai sang pengarang Alkitab tersebut, sang pengarang buku,
dan juga mengenai penciptaan. Jadi pada saat kita membaca Alkitab, kita dibimbing untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita dibimbing untuk mengenal bagaimana terjadinya dunia ini. Dan pada saat kita membaca Alkitab, bukan hanya kita belajar mengenai tentang Tuhan saja, tetapi tentang dunia ini kita diajarkan. Bagaimana kita diberikan pemikiran yang tertinggi. Dengan Alkitab dapat mencerdaskan saya dan saudara. Dapat membuat kita lebih pintar. Dan pada saat kita membaca Alkitab pun, kita dapat mengenal siapakah para nabi, para bapak-bapak pada saat di perjanjian lama, para rasul, dan seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita belajar tentang mereka. Dengan demikian, pada pagi hari ini kita belajar bahwa Alkitab juga adalah pengajar yang terbaik untuk kita semua. Karena Alkitab mengajarkan kita tentang kehidupan yang kita alami. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Biarlah pada saat ini kita dapat selalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, karena inilah makanan yang membuat kita lebih cerdas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami belajar firman-Mu, bahwa Alkitab bersaksi tentang Engkau. Alkitab mengajarkan kami, Alkitab mengilhami kami, dan merubah pola pikir kami, sehingga kami dapat lebih mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami pada saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat selalu membaca Alkitab. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat lebih mengenal Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.